Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram, Jai dan rekan saya. Arlista Hadi kembali hadir menemani Anda dalam Aini Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Aini Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Aini Siang kali ini pemirsa kami awali dari kecelakaan yang terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 58 yang mengakibatkan 9 orang tewas dan 2 orang luka parah. Semoga nggak ada korban jiwa ya. Kecelakaan berawal dari mobil minibus yang berada di jalur kontraflow ke arah Jawa terjadi masalah pada kendaraannya dan berupaya menepi ke bahu jalan jalur arah Jakarta sebelum ditabrak bus dari arah berlawanan. Ketika itu bus dari arah Cikampek tidak bisa menghindar dan menabrak langsung mobil, kemudian terbakar. Mobil mengangkut 9 orang, selain bus dan minibus. 1 mobil lainnya ikut terdampak kecelakaan juga terbakar. Menurut polisi, 9 orang meninggal dunia dan 2 orang terluka berat. Namun ada 12 kantong jenazah yang dievakuasi. Polisi telah mensterilkan lokasi kejadian dan kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan polisi. Jalur kontraflow kini ditutup sementara. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini kita terhubung dengan rekan kami Galuh Pandu langsung dari lokasi kecelakaan di tol Jakarta Cikampek kilometer 58 Karawang Jawa Barat. Selamat siang Galuh, bisa Anda sampaikan kepada kami bagaimana kondisi pasca kecelakaan di sana? Ya, selamat siang Pram, Arlista dan pemirsa. Tepat kami berada di lokasi tempat kejadian perkara kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 menuju ke arah Jakarta. Ini menjadi salah satu kecelakaan yang menyebabkan maut dan mengakibatkan 9 orang tewas serta 2 orang luka-luka. Saat ini lokasi sudah steril, sudah bersih dari kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Namun di sini masih dapat dilihat sisa-sisa bekas kebakaran kendaraan yang terjadi akibat kecelakaan. Disebabkan salah satu kendaraan diduga merupakan Daihatsu Grand Max melawan jalur kontraflow sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan dan melibatkan 3 unit kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini, 2 minibus dan 1 berupa bus. Sementara itu diketahui bahwa 9 orang yang menjadi penumpang dari Daihatsu Grand Max meninggal di lokasi kejadian dan sejauh ini ada 12 kantung jenazah yang dibawa ke RSUD terdekat yaitu di RSUD Karawang untuk dilakukan investigasi dan juga otopsi bagi korban-korban yang mengalami kecelakaan di kilometer 58 ini. Dapat dilihat sini adalah puing-puing sisa bekas dari kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan dan terbakar habis begitu ya. 2 kendaraan terbakar habis dan tadi sempat dilakukan penutupan jalur kontraflow dari kilometer 47 ke 72 akibat kecelakaan ini dan kepadatan kendaraan tidak dapat dihindarkan dari arah Transjawa menuju ke Jakarta. Namun sekarang saya dan tim kami melihat di sini kendaraan juga masih padat untuk kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Namun pada sekitar pukul 10.30 kontraflow kembali diberlakukan atau kembali dibuka untuk jalur atau kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Transjawa. Mengingat ini adalah masih periode arus mudik yaitu H-2 Lebaran. Dapat dilihat di sini segenap petugas kepolisian juga masih berjaga-jaga untuk melakukan patroli di area sekitar. Ada sekitar 3 unit kendaraan dari Korlantas untuk mengamankan lokasi. Adapun 1 unit kendaraan dari Jasa Marga yang masih berjaga-jaga di sini dan mengantisipasi akibat yang disebabkan dari kecelakaan yang terjadi pada pukul 7 tadi. Kami melihat bahwa dari kecelakaan yang diperkirakan terjadi pada pukul 7 pagi, pada pukul 10 atau artinya 3 jam kemudian baru dapat dievakuasi baik para korban maupun kendaraan-kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini. Saat ini korban sudah dibawa ke rumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit RSUD Karawang dan sebagai informasi bahwa salah satu alamat dari KTP yang ditemukan milik korban adalah berwilayah di Jakarta Timur.
Artinya bagi Anda, keluarga atau saudara yang mengetahui informasi ini, silakan menghubungi pihak Jasa Marga maupun pihak Polres Karawang untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai peristiwa kecelakaan yang melibatkan 3 minibus dan menyebabkan 9 orang mengalami meninggal dunia serta 2 orang mengalami luka-luka. Baik Pak Galuh, untuk saat ini jalur apakah sudah normal? Ya, jalur untuk arah Jakarta menuju ke Trans Jawa ini masih diberlakukan kontraflow, artinya kontraflow 2 lajur kembali diberlakukan setelah peristiwa kecelakaan terjadi dan sempat ditutup beberapa saat kecelakaan terjadi. Arus lalu lintas terpantau padat dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta, sementara kendaraan ramai lancar dari arah Jakarta menuju ke Trans Jawa. Sementara itu untuk rekayasa arus lalu lintas kembali diberlakukan sama seperti sejak tanggal 5 April 2024 sampai saat ini diberlakukan kontraflow dari kilometer 47 sampai kilometer 70 dan dilanjutkan one way dari kilometer 72 sampai kilometer 414 Kali Kangkung. Dan kami informasikan bahwa setelah ini akan ada olah TKP, namun kami masih menunggu kelengkapan tim dari pihak kepolisian untuk melakukan olah TKP dan sejumlah unit kendaraan dari kepolisian sudah bersiaga di sini. Kita akan terus memantau dan akan memperbarui informasi kami untuk Anda, Arlista dan Pram. Masih terus berlangsung, belum lagi nanti ada arus balik kembali. Kalau kontraflow tetap diberlakukan di sana, antisipasi apa yang dilakukan pihak kepolisian setempat untuk menghindari kecelakaan serupa? Ya, kebijakan kontraflow ini menurut keterangan dari Kakor Lantas Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan bahwa kebijakan ini akan kembali dievaluasi dan hal-hal apa yang nantinya akan bisa meminimalisir kecelakaan seperti yang hari ini terjadi akan dievaluasi kembali. Namun sampai sejauh ini kami memantau bahwa arus lalu lintas dan rekayasa lalu lintas masih kembali diberlakukan sejak tanggal 5 April sama seperti yang diberlakukan hari ini. Namun sejumlah pihak kepolisian juga tetap bersiaga di sini dan kemungkinan setiap personil kepolisian di masing-masing titik strategis yang juga memiliki potensi kecelakaan sepanjang ruas jalan tol Jakarta Cikampek maupun Cipali dan lain sebagainya juga pasti akan disiagakan untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pram. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Galuh Pandu langsung dari kilometer 58. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini untuk olah TKP di sana. Terima kasih banyak Galuh. Sementara itu pemirsa, petugas masih melakukan proses identifikasi terhadap para korban. Direktur Utama Jasa Raharja menyatakan korban meninggal kecelakaan kilometer 58 mendapatkan santunan 50 juta rupiah. Ya, sama 12 yang teridentifikasi ini yang kita bisa langsung sebagai keluarga korban. Iya, teman. Korban meninggal dunia, santunan berapa? Santunan dari sebelumnya 50 juta. Dan untuk 40 juta adalah bagus. Ya, dan itu akan kita serahkan kita. Apakah sudah mendapatkan data untuk korban yang meninggal dunia? Apakah sudah mendapatkan korban? Belum, kita lagi identifikasi. Ya, kita pergi ke rumah sakit untuk belajar itu. Jadi kan identifikasinya pertama kan dari kantung jenazah itu. Sekarang lama dari sejak ada korban kecelakaan sampai sekarang waktunya kan. 2 hari jelang Lebaran, antrean kendaraan masih terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Aizia. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular
Acara ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, sejumlah pemudik mengeluh antrian panjang yang terjadi di jalur menuju Pelabuhan Merak. Jelang 2 hari menuju Lebaran, antrean kendaraan masih terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Sejumlah pemudik bahkan mengeluhkan kemacetan panjang yang terjadi hingga di dalam tol Tangerang Merak. Pemudik meyakini arus mudik kali ini merupakan yang terparah dalam sejarah. Mana panas lagi ya? Sementara itu, pemirsa, arus mudik di gerbang tol Cikatama ramai lancar. Hal tersebut terjadi setelah diberlakukannya sistem one way, kontraflow dan ganjil genap di gerbang tol Cikampek Utama. Berdasarkan data Jasa Marga, total kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama lebih dari 300.000 kendaraan, dihitung dari H-7 sampai H-4. Arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung juga ramai lancar. Hal ini karena terus diberlakukannya sistem one way. Kendaraan yang terus berdatangan dari arah Jakarta didominasi kendaraan roda 4. Sempat terjadi antrean kendaraan sepanjang 800 meter di depan gerbang tol Kalikangkung, tetapi tidak berlangsung lama. Tinjau mudik Lebaran, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melihat langsung kondisi di Pelabuhan Merak, Banten. Ya, sejumlah kebijakan diambil untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak dan Ciwandani. Dari Merak ke Bakahuni itu hanya ngedrop penumpang semuanya dan langsung kembali ke Merak untuk mengangkut penumpang. Jadi tidak ada lagi skema 73 atau 43, enggak ada, pokoknya selalu sebalik. Kemudian untuk yang membongkar dan muat itu hanya dari Ciwandan ke Bakahuni atau ke Panjang. Jadi sekali lagi, kapal yang akan menurunkan penumpang sekaligus juga akan mengambil penumpang dari Bakahuni itu adalah yang nanti dari Ciwandan. Sementara yang dari Merak khusus untuk ngedrop saja, kosong balik untuk ngisi kembali ya. Tentu saja ini akan kita lihat nanti perkembangannya karena mengantisipasi situasi yang telah sekarang perkembangannya, karena angka penyeberang ini mengalami kenaikan yang sangat drastis. Tadi Pak Dirjen melaporkan berapa Pak Dirjen? 65%. Pak Kapolda melaporkan ada kenaikan 65%. Tentu saja ini pasti tentu saja di dalam pelayanan kita pasti akan ada perubahan. Jadi jangan dibanding misalnya dengan tahun lalu, karena tahun lalu itu jumlahnya tidak sebanyak
sekarang. Karena itu kalau tadi kita menyaksikan ada antrian di jalan tol, ada yang kita delay, kita tahan dulu, itu semata-mata jangan sampai nanti terjadi justru mengganggu atau menyumbat upaya kita untuk mengelola penumpang yang ada di pelabuhan ini. Dan saya rasa tidak akan berlama-lama karena itu tadi sudah kita ambil kebijakan, nanti cukup ngedrop saja segera mengambil sehingga mereka bisa segera dimasukkan ke pelabuhan, dan kapal dari Merak ke Bakauheni itu hanya ngedrop penumpang semuanya dan langsung ke Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Pelabuhan Merak, Banten. Ada rekan Nata Arman di gerbang tol Cikatama, Karawang, dan rekan Ismalia Meidasari di gerbang tol Kali Kangkung. Tapi kita salam terlebih dahulu rekan Salam Rahmat di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat siang, Salam. Bagaimana untuk kondisi di Pelabuhan Merak, Banten? Apakah kantong-kantong parkir ini sudah cukup untuk menampung para pemudik yang menunggu kapal laut berikutnya? Ya, baik, selamat siang Pram, Arlista dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini masih terpantau padat oleh kendaraan yang hendak melintas untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung dalam melakukan perjalanan mudik. Tentu berbeda situasinya Pram, Arlista dan juga pemirsa kalau kita bandingkan pada hari ini dan juga hari kemarin, di mana untuk antrian kendaraan pada hari ini justru lebih sedikit jika dibandingkan dengan hari kemarin. Di mana antrian kendaraan pada hari ini kurang lebih hanya mencapai 1,5 km saja. Sementara kalau kita bandingkan pada hari kemarin, ini memang antriannya sangat panjang, kurang lebih 20 km dari tempat kami melaporkan saat ini. Karena dapat kami sampaikan juga bahwa untuk pemesanan tiket pada hari Sabtu, Minggu, dan juga hari Senin, tepatnya pada hari ini pemesanan tiket disampaikan oleh pihak ASDP ini sudah ludes, terjual habis. Yang oleh karena itu tadi kami juga selama beberapa waktu belakangan ini, Pram, Arlista dan juga pemirsa, ada satu poin yang kami ingin sampaikan kepada Anda, Pram, Arlista dan juga pemirsa, di mana baru saja sekitar kurang lebih 10 hingga 15 menit yang lalu ini terjadi kericuhan kecil yang terjadi di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, di mana kericuhan ini terjadi di antara para pemudik yang hendak melakukan perjalanan mudik, karena mereka ini sudah mengantri sejak pukul 4 subuh tadi hari pagi dan hingga kini juga belum diberangkatkan, di mana tadi juga kericuhan terjadi karena adanya mobil-mobil kendaraan yang baru saja masuk ke dalam antrian seperti yang terlihat di layar kaca, ini justru langsung masuk ke dalam kapal untuk segera diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Tentunya ini ada ketidakadilan yang dirasakan oleh para pemudik ketika melakukan perjalanan mudiknya di Pelabuhan Merak ini, terutama ini merupakan di kawasan dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak. Dan dari masyarakat sendiri ini juga tadi sudah diminta untuk kembali ke mobilnya masing-masing agar nantinya dari pihak ASDP akan mengambil sikap atau langkah agar tidak terjadi adanya kecemburuan sosial di antara masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik di Pelabuhan Merak ini. Di mana dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa mayoritas kendaraan yang melintas ini sejatinya masih didominasi oleh mobil pribadi untuk melakukan perjalanan mudik di kawasan kota-kota favorit di Sumatera, yakni di kawasan Padang, Palembang, Medan, dan juga Lampung. Arlista, Pram. Dari Pelabuhan Merak, kita akan memantau situasi di gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama. Sudah rekan kami Nata Arman di sana. Nata, di belakang Anda, apakah ada antrian di gerbang tol? Silakan dengan laporannya seperti apa. Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan situasi arus lalu lintas pada siang hari ini di gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama terpantau ramai lancar, namun untuk penumpukan kendaraan di gerbang tol tepat belakang saya ini terjadi seperti biasa dan ini pun kadang bersifat sementara. Lalu kemudian pada beberapa menit kemudian kembali terurai. Kemudian dapat kami sampaikan juga terkait dengan untuk jumlah data kendaraan sendiri, berdasarkan data yang diperoleh pihak Jasa Marga sudah ada ratusan ribu kendaraan yang mengarah ke arah Trans Jawa, sehingga pihak polisian pun memperlakukan sistem rekayasa arus lintas yang terbagi menjadi 3 poin seperti ganjil genap, kemudian juga kontraflow dan juga sistem one way atau satu arah. Sementara untuk sistem kontraflow sendiri saat ini dihentikan sementara akibat imbas dari kecelakaan lalu lintas yang berada di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek. Kami juga mengucapkan turut berduka cita mendalam bagi para korban dan juga keluarga yang ditinggalkan akibat peristiwa ini. Dan juga berdasarkan informasi yang kami peroleh untuk saat ini, situasi pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas di gerbang tol, maksud kami di kilometer 58
tidak berdampak secara signifikan ke arah gerbang tol Cikampek Utama yang mengarah ke arah Trans Jawa, sehingga kami juga tidak ada hentinya untuk mengingatkan kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menuju ke kampung halaman masing-masing agar dipastikan dalam kondisi yang fit. Kemudian juga apabila sudah mulai merasa kelelahan akibat berkendara, diharapkan bisa menepikan kendaraannya di rest area yang sudah disediakan oleh pihak Jasa Marga. Sementara untuk rest area yang terdekat dari gerbang tol Cikampek Utama, yakni berada di kilometer 86, dan Anda juga bisa beristirahat dengan maksimal durasi 30 menit. Demikian saya kembalikan pada Anda, Pram. Baik, Nata Arman melaporkan dari gerbang tol Cikatama, dan sekarang kita menuju ke tol Kalikangkung. Sudah ada rekan Ismalia. Ismalia, apakah masih terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol Kalikangkung? Ya, selamat siang, Arlista Pram dan juga pemirsa. Memang pada hari ini, 8 April 2024, memang diprediksi menjadi puncak arus mudik di tahun 2024. Yang dimana dapat kami informasikan kabar terbarunya di gerbang tol Kalikangkung. Untuk saat ini kondisinya ramai lancar. Pram, Arlista dan juga pemirsa, memang di gerbang tol Kalikangkung sendiri ini, bila kita berkaca dari hari kemarin atau 2 hari sebelumnya, ini memang sempat terjadi kendaraan yang mengular sempat 800 meter atau 200 meter. Memang tidak terlalu panjang, namun ini tidak berlangsung secara konsisten. Pramarsa dan juga pemirsa, untuk pantauan hingga saat ini di gerbang tol Kalikangkung memang masih terpantau ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan. Namun untuk volume kendaraan atau peningkatan volume kendaraan justru di hari ini malah turun. Yang dimana pada hari kemarin terjadi peningkatan sekitar 3.000 kendaraan, pada hari ini terjadi peningkatan sekitar 2.000 kendaraan. Namun hal ini juga masih belum bisa dipastikan karena memang semakin siangnya hari atau semakin sorenya hari, kendaraan di gerbang tol Kalikangkung pastinya akan terus meningkat. Dan juga sebagai informasi, Pram Arsa dan juga pemirsa, untuk hari ini sudah ada 60.000 kendaraan yang masuk di gerbang tol Kalikangkung. Dan tentunya ini dari arah Jakarta dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan juga kami tak henti-hentinya untuk menghimbau bagi para pemudik untuk yang merasa kelelahan atau merasakan untuk bisa mengunjungi atau berhenti di rest area terdekat. Dan untuk di gerbang tol Kalikangkung sendiri ini, untuk rest area terdekat ini berada di kilometer 379, yang dimana nanti para pemudik ini bisa memulihkan kembali tenaganya. Para Arsa dan juga pemirsa, selain itu untuk menghindari penumpukan di gerbang tol Kalikangkung, ini juga Polda Jawa Tengah menerapkan sistem lokal one way yang bersifat situasional. Kembali ke Anda, Pram dan juga Arlista. Baik, terima kasih banyak rekan Ismalia. Sebelumnya itu saudarakan ada Nata Arman dan juga Selamat Rahmat dari sejumlah titik arus mudik Lebaran 2024. Terima kasih dan tetap berhati-hati teman-teman. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan bus di Terminal Pulau Gebang terus meningkat. Ini siang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi di iNews Siang. Jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan bus di Terminal Pulau Gebang terus meningkat. Ya pemirsa, sebanyak 5.000 pemudik telah diberangkatkan ke kampung halaman dari Terminal Pulau Gebang.
Iya pemirsa, data terakhir yang kami terima terdapat 80 bus yang membawa 1.258 penumpang berangkat dari Terminal Pulau Gebang menuju ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Sebagian besar keberangkatan menuju ke kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sejumlah penumpang menuju ke luar Jawa. Pemudik memilih moda transportasi bus karena lebih terjangkau dibandingkan moda transportasi lainnya. Kemarin menjadi salah satu puncak arus mudik di mana hampir 5.000 penumpang berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Satlantas Polres Tasikmalaya Kota menerapkan rekayasa arus lalu lintas satu arah, membuka tutup jalur, dan memprioritaskan kendaraan yang menuju arah timur. Jalur kendaraan dari arah timur atau kawasan Lingkar Gentong ditutup sementara di akhir pekan terakhir bulan Ramadan ini jalur selatan masih didominasi oleh pemudik sepeda motor. Para pemudik memilih berangkat pada 3 hari jelang Lebaran mengingat hari Senin merupakan hari pertama cuti bersama. Rekayasa arus lalu lintas satu arah terus dilakukan polisi di sepanjang jalur selatan selama arus mudik 2024. Dan pemirsa, untuk kembali mengetahui informasi lebih lanjut terkait arus mudik Lebaran 2024, kita terhubung dengan rekan kami Hilmi, berada di kawasan Gentong di Tasikmalaya pemirsa, dan juga ada rekan kami Dilami Aulia langsung dari kawasan Cikopo Palimanan. Terlebih dahulu kita akan sapa Hilmi di kawasan Gentong. Halo, selamat siang rekan Hilmi, seperti apakah arus lalu lintas mudik di belakang Anda saat ini? Ya, selamat siang Pram, Arlista dan juga pemirsa. Pagi menjelang siang di hari Senin, hari pertama cuti bersama ini, memang kami memantau para pemudik motor ini masih mendominasi, baik itu yang berasal dari Jakarta ataupun Bandung. Ini mereka sudah melintasi kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat untuk nantinya menuju ke kota Tasikmalaya, kemudian ke Ciamis hingga ke Jawa Tengah. Dibanding dengan kendaraan pribadi, yakni dengan mobil ataupun dengan bus, ini kendaraan roda 2 atau sepeda motor ini masih sangat mendominasi. Hal itu dapat dibuktikan dengan data per 7 April 2024 kemarin hingga minggu malam ini tercatat sebanyak 114.000 kendaraan sudah melewati kawasan Lingkar Gentong, di mana diantaranya 8.000 kendaraan ini yakni terdiri dari kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor. Sementara itu sisanya yakni lebih dari 20.000 kendaraan berasal dari mobil pribadi dan juga bus. Namun yang dapat kami sampaikan adalah kemarin terjadi tren penurunan dari kendaraan-kendaraan pemudik yang berasal dari arah barat ataupun dari Jakarta dan juga Bandung menuju ke kawasan timur atau ke Jawa Tengah ini sedikit menurun ketika siang hari. Di mana jika kami memantau dalam 3-4 hari kebelakang ini memang tren perjalanan para pemudik ini lebih banyak dilakukan pada malam hari, yakni ketika usai melaksanakan buka puasa. Dan itu pun banyak sekali dilakukan oleh para pemudik motor, khususnya karena mereka pada siang hari ini menghindari terik panas matahari dan juga untuk menghindari titik-titik kemacetan yang biasanya terjadi pada pagi hari di sepanjang jalur selatan ini. Dan dapat kami sampaikan pula 3 titik di sepanjang jalur selatan ini, yakni ada di Pasar Limbangan, Pasar Lewo, dan juga Pasar Malambung, di mana ketiga pasar ini terdapat pasar tumpah yang memakan banyak bahu jalan sehingga mempersempit laju kendaraan yang melintas. Demikian, Pram. Baik, terima kasih banyak Hilmi. Sekarang kami akan menghubungi Dilami yang berada di Cipali. Dilami, untuk kondisi arus lalu lintas di sana, saya melihat kondisinya lancar. Silakan dengan laporan Anda.
Ya, selamat siang Pram, Arlista dan juga pemirsa. Pembaharuan pantauan arus lalu lintas di kilometer 102 Cipali ini terpantau lancar. Walaupun begitu jika dibandingkan dengan 1 hingga 2 jam ke belakang ini terpantau lengang. Dan untuk rekayasa arus lalu lintas seperti one way masih terus diberlakukan mulai dari kilometer 72 hingga ke kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Dan kalau misalnya dipantau kembali, memang untuk kendaraan ini didominasi oleh kendaraan pribadi yang terindikasi sebagai pemudik karena berplat nomor B, artinya pemudik dari arah Jakarta atau Jabodetabek ini melaju ke arah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Sehingga pemudik pun di sini karena jalannya lancar ini mengemudikan kendaraan dengan kecepatan maksimal. Selain itu, Arlista dan juga pemirsa, ini memang jika Anda ingin beristirahat, Anda bisa beristirahat di rest area, kira-kira di rest area 107, tempat saat ini saya mengabarkan, dan juga selalu menjaga stamina Anda. Arlista dan juga Pram. Terima kasih banyak rekan Dilmi Aulia langsung dari kawasan Tol Cikapo Palimanan, dan sebelumnya tadi sudah rekan kami Muhammad Zulhilmi langsung dari kawasan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Ya, pemirsa, mudik identik dengan tradisi masyarakat Indonesia jelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam perjalanan, pemudik diimbau tetap menjaga tubuh dalam kondisi fit dan kebutuhan cairan terpenuhi. Mudik harus bisa menjadi perjalanan yang dapat dinikmati. Jika Anda lelah, beristirahatlah. Sama seperti saya, melalui liputan mudik ini harus dilalui dengan riang gembira dengan memanfaatkan juga fasilitas yang berada di rest area. Seperti di rest area kilometer 379, ini banyak sekali fasilitas yang bisa dimanfaatkan seperti toilet yang bersih dan juga parkiran yang luas. Ini sekarang sedang ada pemudik yang lagi istirahat. Kita langsung tanya-tanya yuk. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang, Mbak. Mas, boleh perkenalan namanya siapa, dari mana, dan mau mudik kemana? Baik, nama saya Fajri, Mbak. Saya mau mudik dari Jakarta menuju Semarang. Dikit lagi sampai, Mbak. Oke, Mas, ini kan cukup jauh ya dari Jakarta ke Semarang. Boleh dibagi tipsnya, Mas? Wah, kalau tips versi saya itu kalau mudik yang pertama tuh kita harus jaga kesehatan fisik dulu, Mbak. Jadi fisik harus sehat dulu, harus kuat. Jadi kita makan sahur harus banyak, ya kan? Karena kan perjalanan jauh kan. Terus yang kedua, gimana caranya mobil kita, kendaraan kita juga harus kita cek. Itu ready untuk operasional kita bawa keluar kota apa enggak. Yang ketiga, pastinya tertib berlalu lintas. Karena supaya apa? Biar kita selamat sampai tujuan. Nah, yang keempat paling penting nih, Mbak. Kalau kita capek, kita harus ke rest area, mending kita istirahat. Sama kita harus stok air mineral di dalam mobil yang banyak. Gitu. Mas, saya penasaran nih, kenapa sih memilih air mineral ini, Mas? Oke, kenapa saya pilih lem mineral nih, Mbak, terutama ya, Mbak, ya, yang saya pilih. Karena pertama, lem mineral itu bersih. Kemasannya itu dia tertutup rapat, Mbak, segelnya. Jadi make sure untuk debu nggak ada. Jadi aman buat anak-anak dan keluarga juga. Gitu. Terima kasih Mas Fajri atas waktunya. Ya, selamat sampai tujuan ya, Mas ya. Nah, pemirsa, selain kondisi kendaraan, kondisi tubuh yang prima juga harus tetap dijaga saat arus mudik. Terutama dalam memilih air mineral harus ada segelnya supaya tetap sehat dan juga higienis. Dari rest area kilometer 379 Batang, Jawa Tengah, Ismalia Suryali Santoso, iNews melaporkan. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara ini dipersembahkan oleh Kecelakaan maut di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek menyebabkan 9 orang meninggal. Dan hingga kini pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Nah, berikut pernyataan Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko, Karopenmas Divisi Humas Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh teman-teman media, ya. Untuk situasi terkini terkait beberapa pertanyaan teman-teman media, adanya kejadian di kilometer 58. Yang pertama perlu kami jelaskan, yaitu sekira Senin 8 April 2024, sekira pada waktu pukul 07.04 waktu Indonesia bagian Barat, TKP adalah kilometer 58 600B. Yang pertama-tama, Polri telah melakukan langkah-langkah. Yang pertama, mari kita sama-sama berempati, turut berduka kepada saudara-saudara kita
Kemudian Polri telah melakukan evakuasi kepada para korban menuju rumah sakit di Kerawang dan kemudian juga melakukan langkah-langkah evakuasi kendaraan yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Kemudian juga Polri telah melakukan serangkaian kegiatan untuk rekayasa lalu lintas sehingga tidak menjadi penumpukan dan untuk mengurai kepadatan akibat kejadian tersebut. Dan sekali lagi untuk proses ini sedang dalam penyelidikan, tentunya Polri telah melakukan penanganan secara komprehensif dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar Ya, pemirsa jangan kemana-mana karena Ayu Siang masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, saat perjalanan mudik, tubuh harus dalam kondisi prima dan sehat. Ya, selain asupan vitamin, istirahat yang cukup juga penting diperhatikan oleh pemudik. Lalu apa saja tips mudik sehat dan aman? Berikut wawancara rekan kami Brimana Tenaya dan Angelika di Evagam bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuwono. Mudik Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya Pak ya, karena jumlah pemudik mencapai rekor tertinggi dalam sejarah. Nah, ini apa antisipasi dari Kementerian Kesehatan Pak? Jadi selain jumlah pemudik yang meningkat tajam tahun ini, ada perbedaan lain dari mudik tahun ini dibandingkan tahun yang lalu. Yaitu Lebaran kali ini status COVID-nya sudah menjadi endemi. Berbeda dari Lebaran tahun lalu yang mana status COVID-nya masih pandemi. Pembatasan sosial harus tetap dijalankan walaupun statusnya endemi dengan mengikuti protokol kesehatan yang tetap terus berjalan. Misalnya memakai masker bila sedang tidak enak badan dan senantiasa menjaga kebersihan tangan. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran Direktur Pelayanan Kesehatan yang berisi tentang membentuk tim penyelenggara kesehatan mudik dan libur Hari Raya Idul Fitri. Kemudian mensiagakan pemberian fasilitas kesehatan serta menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, antara lain sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan diri dan tips saat bermudik, memantau penerapan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan, dan memantau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi, serta sanitasi tempat umum, mitigasi kejadian luar biasa yang mungkin timbul atau wabah serta bencana alam yang mungkin saja terjadi. Kemudian Kementerian Kesehatan juga membuat standar pemeriksaan kesehatan pengemudi yang diaplikasikan oleh Dinas Kesehatan kepada seluruh pengemudi bus antar kota, antar provinsi yang dilakukan di terminal bus. Kemudian sosialisasi edukasi keselamatan berkendara bagi pemudik dilakukan melalui media sosial, webinar, serta komunikasi lainnya. Itu dari mana? Baik, Pak Dante, untuk permasalahan kesehatan ini, apa saja yang patut diwaspadai oleh masyarakat begitu ya ketika hendak mudik ini? Jadi penyakit yang kerap sekali terjadi saat perjalanan mudik itu diantaranya pertama infeksi saluran pernafasan atas, kemudian infeksi saluran cerna, kambuhnya penyakit lama karena kelelahan dan tidak menjaga pola makan, kemudian gangguan kesehatan dalam perjalanan seperti mual dalam perjalanan, lemas atau fatigue, dan juga stres saat kemacetan, serta kecelakaan lalu lintas. Pencegahan yang bisa kita lakukan adalah konsumsi buah dan sayur, makanan sehat dan bersih yang cukup, serta hindari pengaruh obat-obatan dan minuman keras saat berkendara. Kemudian minum air cukup saat berkendara, serta tidak begadang sebelum berkendara, atau pastikan cukup istirahat sebelum berkendara. Peregangan berkala di sela-sela perjalanan juga penting. Peregangan ini dapat dilakukan setiap 4 jam atau saat merasa lelah atau mengantuk. Manfaat peregangan itu adalah untuk mengurangi ketegangan otot, mengurangi resiko sakit punggung, cedera otot dan kram, serta relaksasi. Serta yang paling penting juga adalah kendalikan emosi saat berkendara yang dapat mendukung stamina tubuh yang prima. Oke. Pak Dante, itu kan tadi pencegahan kita selalu akan lakukan ya Pak, tapi kita tidak bisa menghindari adanya situasi yang gawat darurat yang kita tidak pernah prediksi sebelumnya, apalagi ketika di jalan. Nah, ini bagaimana dengan kesiapan fasilitas kesehatan dan juga tim kesehatan di lapangan Pak?
Jadi Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota telah menyiapkan pos kesehatan di titik jalur mudik dari rentang tanggal 4 sampai 16 April tahun ini. Sejumlah fasilitas kesehatan telah disiapkan di 38 provinsi yang terdiri dari 10.147 puskesmas, 3.186 rumah sakit, 352 public safety center, 119, 51 balai karantina kesehatan, 1.569 pos pelayanan kesehatan, dan 11 emergency medical team di regional pusat krisis kesehatan yang dapat dimobilisasi dalam situasi darurat. Kita menggunakan sistem informasi dan pelaporan yang diintegrasi dengan data fasilitas kesehatan online. Bila terjadi kecelakaan, yang perlu dilakukan adalah pertama segera hubungi 119. Sekali lagi, hubungi 119. Kemudian sebelum menolong, pastikan diri Anda terhindar dari bahaya dan minta bantuan orang di sekitar Anda untuk mengamankan lokasi kejadian. Matikan semua mesin kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan, dahulukan menolong korban yang masih hidup, kemudian bila memungkinkan, pindahkan korban ke lokasi yang lebih aman dengan cara yang tidak memperparah korban, seperti contohnya melindungi daerah leher. Dan jangan memindahkan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan karena merupakan barang bukti polisian. Oke. Baik Pak Dante, dengan kesiapan fasilitas yang sudah baik begitu oleh Kemenkes, lantas apa saja yang didapatkan oleh pemudik dari fasilitas kesehatan di seluruh provinsi Indonesia selama mudik Lebaran ini? Jadi seluruh fasilitas kesehatan yang ada serta posko musik sudah dapat dijelaskan sebelumnya dan dapat diakses oleh pemudik yang ingin menggunakan, dan pemudik yang terdaftar di BPJS Kesehatan dapat menggunakan layanan kesehatan tersebut secara gratis. Jadi jangan lupa bawa kartu BPJS-nya dan kartu BPJS-nya dapat digunakan di fasilitas kesehatan yang tersedia. Oke, Pak Dante, tadi kan Anda sempat bilang bahwa jaga kesehatan selama mudik ya Pak ya, kemudian tadi istirahat yang cukup, jangan begadang sebelum mudik gitu ya Pak ya. Ada nggak nih Pak tips-tips lain yang bisa diikuti oleh pemudik agar nanti mudiknya lancar, sehat, dan menyenangkan Pak? Jadi kondisi yang paling penting adalah bahwa kelelahan itu tidak terjadi. Tips mengatasi kondisi selama menempuh perjalanan mudik serta mengantisipasi daya tahan tubuh antara lain, pastikan tadi sudah istirahat yang cukup sebelum melakukan perjalanan, kondisi tubuh dalam keadaan fit, perhatikan tanda-tanda kelelahan, terutama saat merasa mengantuk saat mengemudi. Jangan dipaksakan. Kemudian ciptakan suasana yang nyaman selama perjalanan, pilih makanan yang sehat dan bergizi, bawa obat-obatan yang diperlukan selama perjalanan. Ini penting karena obat-obatan untuk mengatasi mual, sakit kepala, serta perlengkapan medis darurat itu harus ada di tiap-tiap kendaraan yang dibawa oleh pemudik. Jika merasa sakit atau tidak fit, manfaatkan posko kesehatan yang nanti ditemui dalam perjalanan. Baik, Pak Dante, kecelakaan lalu lintas ini kan tadi sempat disampaikan juga berdampak bagi kesehatan dan dapat mengganggu perjalanan mudik. Nah, apakah ada pemeriksaan kesehatan bagi pemudik maupun pengemudi ini Pak di sepanjang perjalanan jalur mudik? Jadi memang kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para pengemudi, baik pemeriksaan kesehatan secara yang dilakukan oleh perusahaan pengemudi tersebut secara langsung. Dan pemeriksaan pengemudi diaplikasikan di Kementerian Kesehatan melalui surat-surat edaran yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan pada pengemudi bahwa pengemudi itu terjamin sehat. Antara lain adalah pemeriksaan anamnesis dan wawancara, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan kesehatan jiwa bagi pengemudi, kemudian pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan alkohol dan dalam pernafasan dan nafsa, meliputi keadaan umum, tanda intoksikasi, sikap perilaku, status gizi, indera penglihatan, dan kelengkapan anggota badan. Pemeriksaan kesehatan ini dapat dilakukan di PO bus, terminal, posko fasilitas kesehatan yang secara mandiri atau bekerjasama dengan puskesmas sebelum keberangkatan H-7 hingga H+7 Idul Fitri 2024. Ya, baik, terima kasih Pak
Pak Dante Saxono Harbuono, Wakil Menteri Kesehatan RI sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas tipsnya. Semoga nanti di jalan teman-teman yang mudik semuanya bisa menjaga kesehatan dan juga sampai ke tempat tujuan dengan lancar ya. Terima kasih Pak Dante sekali lagi. Terima kasih Pak Dante. Pemirsa, setelah Mojokerto, Semarang, dan Bekasi, Tangerang kini menjadi lokasi penutup rangkaian konser ngabuburit dan tablik akbar yang digelar iNews. Ya, masyarakat Tangerang berbondong-bondong tampak memenuhi area lapangan untuk bisa menyaksikan perhelatan tablik akbar. Tablik akbar 4 digelar di Taman Elektrik Tangerang yang sebelumnya sudah digelar di Mojokerto, Kabupaten Semarang, dan Bekasi. Acara ini dimeriahkan dengan tausiah tilawah berjamaah, penampilan band ternama, demo masak yang dipandu langsung oleh Chef Jerry. Master Chef Indonesia Season 7 juga ikut menjadi rangkaian dalam acara tablik akbar. Bersama Sasa santan omega 3, pilih yang ada hatinya, dan Sasa tepung bumbu viral bervitamin dan bermineral. Selain mengikuti tablik akbar, masyarakat bisa mencoba beragam macam kuliner tenda UMKM Sasa. Booth Sasa juga terlihat meramaikan acara ini dengan menjual beragam produknya. Teh santan kelapa yang mengandung omega 3 dan beragam macam Sasa tepung bumbu. Dengan visi Peta Sasa Inti, kami ingin menyehatkan di bulan ini adalah Sasa santan omega 3 dengan tepung bumbu bervitamin dan bermineral. Nah, untuk dua produk ini karena banyak juga dari dua produk ini yang merupakan bahan-bahan untuk takjil, kami juga memberikan opsi-opsi yang lebih sehat untuk orang-orang berburu takjil juga. Makanan-makanan seperti opor ayam atau misalnya gorengan-gorengan juga bisa ditemukan, dan salah satunya dari booth-booth kami. Santan omega 3 memiliki omega 3 yang menyehatkan tubuh dan juga memiliki 0% kolesterol dalam penggunanya. Acaranya bagus sih, terus ini juga kan biasanya benar-benar padat banget ya, tapi ini belum terlalu padat, jadi kita bisa ngelihat lebih dekat juga ke panggung. Soalnya pas kemarin itu acara sangat-sangat padat, jadi nggak memungkinkan untuk kita melihat. Nah, rencananya buka puasa beli minuman yang seger-seger atau apa, gimana nih? Aku mau ini sih, mau beli minum cendol di stand ya Sasa. Ya, pemirsa, kecelakaan maut terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 58 yang mengakibatkan 9 orang tewas dan 2 orang luka parah. Kecelakaan berawal dari satu minibus yang berada di jalur kontraflow ke arah Cikampek mengalami masalah dan berupaya menepi ke bahu jalan arah Jakarta. Namun, dari arah berlawanan datang bus yang tidak dapat menghindar, akibatnya terjadi tabrakan yang melibatkan 3 kendaraan, yaitu 1 bus dan 2 minibus. Kedua minibus langsung terbakar. Dalam salah satu minibus dilaporkan terdapat 9 orang penumpang. Menurut keterangan polisi, 9 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Namun terdapat 13 kantong jenazah yang dievakuasi. Pihak kepolisian kini telah mensterilkan lokasi kejadian dan kontraflow juga telah diberlakukan kembali. Kasus kecelakaan masih dalam penanganan polisi. Ke mobil jenazah. Bang, ini yang keberapa ya udah, Bang? Itu mobil Grand Max yang cenderung ke arah kanan karena ini jalurnya kontraflow, dan Grand Max ini adalah dari arah Jakarta ke timur. Kemudian karena terlalu mengarah ke kanan, kemudian bersenggolan atau bertabrakan dengan bis yang pertama. Kemudian di belakangnya ada mobil Terios itu yang kemudian juga ikut tertabrak. Kemudian pada proses berikutnya terjadi kebakaran baik mobil Grand Max maupun Terios. Sementara untuk bis tidak ada kerusakan yang berarti. Kemudian mengenai korban, untuk korban yang luka ringan 1, yang luka berat juga 1, yang bisa dipastikan bahwa itu berasal dari bis, dari kondektor dan 1 penumpang. Kemudian untuk yang Grand Max itu juga sudah dipastikan jumlah penumpangnya 12 orang dan semuanya meninggal.
semuanya meninggal. Kemudian dari segi identitas, sementara yang bisa diketemukan ada 2. Yang pertama itu ada KTP dari Ciamis, jenis kelaminnya perempuan ya, jenis kelamin laki-laki. Kemudian yang kedua dari Inavis diketemukan dari berdasarkan identifikasi yang ada di badannya yang masih bisa dikenali itu berasal dari Kudus. Dari Kudus, sementara yang lain masih dalam proses identifikasi. Ya. 7 laki-laki, 5 perempuan. Kemudian untuk semuanya ini dari Jasa Raharja sudah memastikan semua akan di cover semua untuk asuransinya. Saya kira itu beberapa penjelasan singkat. Mari kita tunggu perkembangan berikutnya. Kemudian untuk posko, saya minta ini jadi seluruh. Pemirsa, kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek menyebabkan 12 orang meninggal. Dan hingga kini pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dan berikut pernyataan Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karopenmas Divisi Humas Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh teman-teman media, ya. Untuk situasi terkini terkait beberapa pertanyaan teman-teman media, adanya kejadian di kilometer 58. Yang pertama perlu kami jelaskan, yaitu sekira Senin 8 April 2024, sekira pada waktu pukul 07.04 waktu Indonesia bagian Barat, TKP adalah kilometer 58.600B. Yang pertama-tama, Polri telah melakukan langkah-langkah. Yang pertama, mari kita sama-sama berempati, turut berduka kepada saudara-saudara kita. Kemudian Polri telah melakukan evakuasi kepada para korban menuju rumah sakit di Kerawang, dan kemudian juga melakukan langkah-langkah evakuasi kendaraan yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Kemudian juga Polri telah melakukan serangkaian kegiatan untuk rekayasa lalu lintas sehingga tidak menjadi penumpukan dan untuk mengurai kepadatan akibat kejadian tersebut. Dan sekali lagi, untuk proses ini sedang dalam penyelidikan. Di pemirsa, Indonesia yang akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, aktivitas pengiriman barang dan logistik pada Ramadan dan Idul Fitri meningkat, khususnya kegiatan belanja kebutuhan Idul Fitri. Beberapa program disiapkan agar pengiriman logistik tepat waktu sampai ke pelanggannya. Dan pemirsa, informasi ini akan menjadi penutup iNews siang hari ini. Dan pemirsa, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di iNews.id. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Arlista Hadi, kami berdua pamit undur diri pemirsa. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi baik, generasi Pospe, berbagi dan peduli di hari Fitri. Mendedak spirit arti Ramadan yang karim dari Pos Indonesia. Bersama Direktur Utama Pos Indonesia, Bapak Faisal Rohmat Jumadi. Assalamualaikum Bapak, salam sehat Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Faisal, perayaan Idul Fitri di 1445 Hijriah ini syarat dengan aspek ekonomi dan tentunya perkembangan teknologi dan berdampak pada kebiasaan dan kultur masyarakat. Nah, seperti apa Pos Indonesia menanggapi kondisi sosial ini, Pak? Baik, jadi Pos Indonesia dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri, ya biasanya kita singkat dengan RAFI ya. RAFI. Hari Raya Idul Fitri RAFI. Jadi di masa RAFI ini kita menyiapkan 3 program ya. Kita singkat dengan BOS, BOS ya. 1, Business Opportunity. 2, Operational Excellence. 3, Social Responsibility. Jadi yang pertama ya, Business Opportunity. Jadi kita melihat bahwa di masa Idul Fitri terjadi lonjakan transaksi ya. Baik itu transaksi pengiriman barang maupun transaksi keuangan gitu ya. Dan itu dua-duanya adalah opportunity bisnis bagi pos gitu ya. Transaksi pengiriman barang
orang ngirim parcel, hampers, paket lebaran, ada ucapan lebaran, kemudian pengiriman motor ya, karena sekarang orang pergi pulang kampung naik pesawat, naik kapal, naik kereta sampai di kampung, untuk dia jalan ke sana kemarin apa? Ngirim motor gitu ya. Yang kedua tentu terjadi peningkatan transaksi keuangan, terutama ada di daerah-daerah kan yang di mana orang-orang mudik maka belanja. Betul. Menggunakan sekarang kita banyak menggunakan Postpay gitu ya. Pak, Peduli dan Berbagi dari Pos Indonesia dengan inovasi dan transformasinya melahirkan Super Apps Postpay, Pak. Nah, bisa dilihat di fitur ini juga ada zakat, infak, dan sodako. Seperti apa sih Pak implementasinya? Seperti apa bisnis ini bisa menjanjikan kepada masyarakat sebagai peluang untuk mempermudah masyarakat di Indonesia untuk berinfak dan sodako, Pak? Ya betul, jadi di Postpay ini kan ada fitur syariah gitu ya. Nah kebetulan di tahap 1 ini Postpay syariah itu baru ziswaf ya, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf begitu ya, ziswaf. Jadi ini yang sedang ya kita dorong secara, kita campaign, kita promo secara khusus terutama di Hari Raya Idul Fitri di Rafi ini agar karena biasanya terjadi peningkatan ya, orang ingin bersedekah, transaksi untuk sedekah, transaksi zakat, transaksi infak, bahkan transaksi wakaf juga meningkat. Nah ini ya memang kita akhirnya bikin promo atau campaign khusus ya untuk agar orang bisa membayar ziswaf ini dengan mudah melalui Postpay. Saya rasa itu. Oke, Pak, inovasi apa Pak yang terus dikembangkan oleh Pos Indonesia? Khususnya kita melihat bahwa ekonomi syariah sekarang ini lagi berkembang. Nah, apa strategi dari Pos Indonesia hingga bisa menjangkau layanan syariah untuk masyarakat Muslim di Indonesia, Pak? Betul ya, jadi kita kalau kita bicara ekonomi syariah itu kan suatu ekosistem gitu ya, dari ya kalau saya hubungkan dengan jasa keuangan syariah yang kita kembangkan itu ya nanti kita akan melengkapi. Kalau sekarang kan baru transfer lah gitu ya, payment transfer itu sebetulnya pay yang pertama. Jadi kita juga mengembangkan sistem jasa keuangan syariah berbasis PCIS juga ya gitu ya. Jadi payment syariah, insurance syariah, saving syariah, kemudian investment syariah, dan kredit syariah gitu ya. Jadi ya tentu ini payment, insurance, kredit, investment, saving. Ya. Itu lima ekosistem syariah yang akan terus kita kembangkan satu persatu gitu ya. Either kita menyediakan produk sendiri dengan punya lisensi sendiri, dengan punya produk sendiri, atau produk yang bekerja sama dengan mitra gitu ya, pihak ketiga. Jadi kita sebagai channeling atau fronting. Tapi itulah lima jasa keuangan syariah yang akan terus kita kembangkan. Jadi kita tidak berhenti dengan payment saja, pay saja. Kalau sekarang kan baru payment saja. Tapi nanti kita akan lakukan dengan insurance, kredit, investment, dan saving. Nah, gitu. Itulah kira-kira ke depan inovasi yang akan kita lakukan di Postpay ya, sebagai salah satu penyedia ekosistem jasa keuangan syariah. Saya rasa begitu. Oke, terakhir Pak Faisal, apa yang menjadi harapan di momen Idul Fitri 1445 Hijriah ini bisa menjadikan Pos Indonesia dengan layanan yang selama ini sudah berjalan khususnya untuk produk syariah bisa diterima masyarakat, Pak? Ya, jadi saya rasa tidak banyak kesempatan pengembangan jasa keuangan syariah di hari-hari lain atau di bulan-bulan lain gitu. Inilah kesempatan bulan Ramadan di Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Fitri ini kesempatan kita untuk terus mendorong agar masyarakat menggunakan jasa keuangan syariah. Nah, mungkin nanti kita coba akan ke depan misalkan di Idul Adha. Nah gitu, mungkin itu adalah menjadi peluang momen juga ya Pak ya, bagi Pos Indonesia. Mungkin ditambah lagi nanti 1 Muharram ya, tahun baru Islam. Mungkin kita bikin lagi event-event tertentu ya, semacam 99, 10, 10, Harbolnas gitu ya, 11, 12 itu kan secara umum adalah dianggap sebagai Harbolnas untuk e-commerce gitu ya. Nah, bagaimana untuk mengembangkan
jasa keuangan syariah yang memang harus dicari momen-momen yang terkait dengan tentang momen-momen keagamaan Islam gitu ya. Tadi seperti Ramadan, Hari Raya Fitri, Idul Adha, 1 Muharram. Nanti apalagi kita cari lagi yang momen-momen itulah kita harus campaign agar masyarakat lebih aware dengan produk-produk yang di dalam ekosistem ekonomi syariah tadi. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Faisal untuk obrolan ini. Semoga apa yang menjadi harapan Pos Indonesia, khususnya di ekonomi syariah, produk-produk yang ada di Pos Indonesia diterima oleh masyarakat. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Faisal Rahmat Jumadi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.